pimpinan Komisi 10 DPR RI dan para anggota yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mengenai isu pramuka dalam kurikulum Merdeka, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Pertama, tadi sudah disampaikan Menteri dan saya sampaikan kembali supaya ini meredam kekhawatiran yang muncul di masyarakat ya, bahwa kurikulum Merdeka itu tetap mencakup pramuka. Jadi pramuka tetap ada di kurikulum Merdeka. Permendikbudristek 12 2024 tetap memasukkan pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Itu eksplisit ada di lampiran 3 halaman 55. Jadi kita tegaskan sekali lagi tidak ada penghapusan pramuka dari kurikulum Merdeka. Dan ini sejalan dengan Undang-Undang 12 tahun 2010 mengenai gerakan pramuka yang memandatkan sekolah memiliki gugus depan pramuka dan menyatakan bahwa pendidikan kepramukaan adalah hak murid. Ya, jadi karena itu hak murid, maka sekolah tetap harus memiliki gugus depan dan menawarkannya sebagai salah satu ekstrakurikuler kepada murid. Nah, dari perspektif murid, kurikulum Merdeka mendorong murid untuk memilih ekskul yang sesuai dengan potensi dan minatnya, yang salah satunya tadi adalah kegiatan pramuka. Nah, sifat pilihan ini sejalan dengan pasal 13 Undang-Undang 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka tadi, di mana keikutsertaan murid adalah hak, bukan kewajiban. Dan sejalan dengan pasal 20 di undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa gerakan pramuka bersifat sukarela. Jadi sekali lagi dari perspektif sekolah, sekolah harus menyediakan pramuka sebagai salah satu ekskul yang ada di sekolah. Dan ini bisa dipilih oleh murid sebagai salah satu opsinya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan mengenai isu ini adalah bahwa salah satu alasan utama kami mengubah kebijakan kurikulum adalah justru untuk memperkuat pendidikan karakter. Dan ini sejalan sekali dengan tujuan pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan di Undang-Undang 12 2010 tadi itu didefinisikan sebagai pendidikan karakter, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Jadi ini sejalan sekali dengan tujuan maupun desain dari kurikulum Merdeka yang ingin mengembangkan potensi dan karakter anak secara utuh, tidak hanya akademik saja. Nah, kami baru saja diskusi cukup panjang dan hangat tadi dengan Kuarnas difasilitasi oleh Kak Dede Yusuf. Terima kasih Kak Dede. Dan alhamdulillah tadi ada beberapa kesepakatan, ada titik-titik temu yang produktif, yang kedepannya kita eksplorasi lebih lanjut. Salah satunya adalah kesepakatan untuk mengintegrasikan pola-pola pendidikan kepramukaan beserta dengan perangkat ajarnya, modul-modul, silabus, ke dalam kurikulum Merdeka sebagai co-kurikuler juga. Jadi bukan hanya ekstrakurikuler yang tadi wajib disediakan sekolah, namun dari perspektif murid pilihan, kalau co-kurikuler itu bagian dari jam pelajaran. Jadi semua murid harus mengikuti co-kurikuler. Dan bagian dari co-kurikuler itu nanti ada, kita akan integrasikan pola-pola pendidikan kepramukaan termasuk modul-modul dan perangkat-perangkat lainnya yang di pramuka itu sudah sangat kaya. Jadi kita justru berterima kasih, itu akan memperkuat sekali pendidikan karakter di dalam kurikulum Merdeka. Insya Allah ini akan kami tindak lanjuti bersama dengan Kuarnas Pramuka dalam waktu dekat. Saya rasa demikian Pak Menteri yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nino. Kami beri waktu kepada Pak Menteri untuk memberi respon, silakan. Ya. Terima kasih atas berbagai macam masukan sudah kami catat dan kami tentunya akan mendalami dan menanggapi secara sangat serius. Dari saya singkat saja, sebenarnya satu adalah mengenai topik pramuka. Saya ingin sangat jelas karena saya takut diskusi ini bisa disalahartikan atau dalam konteks yang lain-lain. Saya mau merekonfirmasi bahwa keputusan dari Permen adalah pramuka adalah ekskul yang wajib diselenggarakan oleh sekolah dan tapi tidak wajib untuk semua anak mengikuti ekskul tersebut. Itu adalah hasil Permen
sekarang. Yang lagi dibahas, harapan dan aspirasi saya pribadi sebagai menteri adalah apa yang bisa kerjasama antara kami dan Kuarnas untuk bisa memasukkan nilai-nilai kepramukaan ke dalam proyek profil Pancasila, P5 yang disebut P5 itu. Tidak ada wacana sama sekali mau menambah mata pelajaran, saya tidak pernah menyebut itu. Dan itu mohon kalau ada spekulasi mengenai itu, kita tidak akan menambah atau mengurangi mata pelajaran sama sekali. P5 itu di luar mata pelajaran tapi masih masuk dalam kokurikuler. 20% waktu daripada masa di dalam sekolah itu bukan di ruang kelas di mata pelajaran tapi melakukan proyek-proyek. Nah ini nih yang menurut saya mungkin ada potensi. Ini hanya wacana, bukan janji, bukan komitmen, tapi harapan saya diskusi dengan Kuarnas akan berlanjut dan saya juga setuju seperti Kang Dede tadi bilang bahwa harus ada harapan saya bisa mencapai suatu statement joint di mana kita bisa punya kemitraan yang lebih baik. Ya, itu penting sekali saya klarifikasi. Keputusan sudah diambil, ini ada wacana baru, bukan janji, tapi harapan besar saya kita bisa menanamkan nilai-nilai kepramukaan ke dalam proyek profil Pancasila.